ini ini adalah cara penggunaan model ya. Biasanya kalian gunakan model untuk ujian semester, tapi kali ini bisa digunakan untuk pembelajaran secara normal di rumah masing-masing. Untuk mengaksesnya, kalian bisa dari manapun, bisa dari rumah teman, dari warnet, dari pasar, dari mall, ataupun dari sekolah. Yang penting kalian ada akses internet. Untuk bisa menggunakannya, kalian bisa menggunakan handphone ataupun laptop. Untuk handphone, layarnya agak kecil, jadi saya sarankan menggunakan laptop karena tampilannya lebih luas. Dan untuk manajemen pengaturan file pun lebih mudah karena kalian sudah terbiasa mencari file di laptop daripada di handphone. Kemudian harus ada internet untuk bisa mengaksesnya. Kalau misalnya nggak ada kuota, kebetulan kan sekarang untuk daftar ulang tidak menggunakan biayanya ya, hanya bayar SPP sudah langsung daftar ulang. Sesuai keuangannya itu ada dana 300.000 bisa digunakan untuk membeli kuota. Jadi 300.000 yang biasanya digunakan untuk bayar daftar ulang dialokasikan untuk membeli kuota internet kalian. Jadi nggak ada alasan lagi kalau nggak ada kuota saat pembelajaran online. 300.000 itu digunakan untuk 1 semester. Jadi per bulannya bisa 50.000 untuk beli kuota. Dan semoga cukup kalau hanya untuk pembelajaran online saja. Tapi kalau dipakai buat main game juga pasti nggak akan cukup. Jadi bijak dalam penggunaan kuota. Kalau kuotanya masih kurang, silakan minta ke orang tua. Kemudian kalau di rumah atau di tempat lain harus menggunakan internet, kalau di BNS cukup menggunakan sinyal WiFi. Seperti biasanya ya di waktu ujian semester, kalian menggunakan WiFi di BNS. Kemudian untuk mengaksesnya, kalian cukup membuka browser, bisa Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, atau yang lain, dan memasukkan alamat bns.sch.id/model. Itu untuk mengakses halaman web server model di BNS. Untuk handphone, karena pakai browser banyak kendala setelah kemarin dicoba, sebaiknya gunakan aplikasi model di handphone. Bisa diinstal di Play Store ataupun di App Store untuk Apple. Nanti alamatnya sama, bns.sch.id/model. Ya, sekali lagi untuk handphone, kalau pakai browsernya suka bermasalah, silakan install aplikasi namanya Model. Alamatnya sama dengan yang di browser. Untuk login, setelah ngeklik masukkan alamat bns.sch.id/model, maka kalian akan diminta untuk login. Username dan passwordnya sudah pernah diberikan, jadi silakan gunakan yang sudah pernah. Misalnya hilang atau lupa, silakan push up 50 kali, kirim videonya ke saya, nanti baru saya kasih username dan password yang bisa digunakan. Saya tunjukkan caranya. Pertama, begitu masuk, kalian ketik bns.sch.id/model. Nanti akan muncul seperti ini. Ini halaman dashboard untuk yang belum login. Kalau belum login, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa melihat ini. Kalau kalian klik ini, maka minta login. Ulangin lagi, untuk yang lain juga sama. Masuk sini, minta login juga. Oke. Sekarang kita coba masuk ya, untuk bisa melihat tampilannya setelah login. Pilih masuk atau login di pojok kanan atas. Ketik username dan passwordnya. Kebetulan saya sudah menyimpannya di browser, jadi nggak usah diketik ulang. Kalau mau disimpan username dan passwordnya silakan. Nggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah masuk, udah login, tampilannya akan seperti ini harusnya ya. Ini tampilannya kalau kalian sudah login di portal bns.sch.id/model. Nah, dashboard itu adalah tampilan awal setelah kalian login. Namanya dashboard. Ini namanya dashboard. Jadi kalau ditanya buka dashboard, maka ini yang harusnya tampil. Di sini juga ada tulisan dashboard, ya.
Oke. Di dalam dashboard ada banyak area. Ya, salah satunya adalah profil, course, kalender, event, dan lain-lain. 4 poin ini adalah yang menurut saya penting, yang perlu dipelajari ya. Sisanya bisa kalian pelajari sendiri, karena waktu kita terbatas. Yang paling penting adalah ini semua. Pertama, profil. Profil adanya di sini ya, di pojok kanan atas. Ini untuk memasukkan foto ya. Kalau di sini saya belum masukin foto. Kalian bisa pasang foto di sini seperti di Facebook. Kemudian bisa ganti password, ganti bahasa, dan lain sebagainya. Pokoknya pengaturan profil kalian bisa di sini. Kemudian course itu adanya di sini. Kebetulan saya cuma ada satu course doang, yaitu jam kosong. Kalau kalian mungkin akan ada banyak ya, tergantung jurusan kalian masing-masing, jurusan dan kelas masing-masing. Kemudian di bawah, kalau pakai handphone geser terus ke bawah, nanti ada kalender. Ini ada ya kalender seperti biasanya, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Ya ini namanya kalender. Di sini kalian akan melihat aktivitas yang apa namanya seperti apa namanya agenda ya. Jadi tanggal tersebut ada kegiatan apa. Nah misalnya ini ada kumpul biodata, ada area tanya jawab untuk tanggal 19 itu hari ini ya, misalnya besok ada tugas yang deadline yang harus diselesaikan pada tanggal tersebut. Ini untuk contoh doang, karena nanti untuk kedepannya tergantung gurunya ya, biasanya sesuai jadwal pelajaran masing-masing. Nanti tunggu aja jadwalnya dari Bu Fatih atau wali kelas. Kalau kita arahkan kursornya ke tanggal yang ada warna-warni, itu ada event yang akan selesai. Ya. Nah, bagian bawah ada event lagi, upcoming event. Nah, ini tulisannya. Kalau ini tadi cuma tanggal, oh tanggal 19 ada sesuatu, diarahkan muncul tulisannya. Nah, kalau di event langsung ke tugasnya. Kalau kalian klik, itu langsung muncul seperti ini, terus go to activity akan muncul ke tugasnya, ke penugasan. Kemudian di kalender juga sebenarnya bisa muncul juga ya, sama nih seperti ini. Tugasnya apaan? Go to activity juga akan muncul ke tugasnya lagi. Oke, selanjutnya event dan kalender sudah, profil sudah, dan course. Nah ini biar jelas, ntar aja. Di sini, di course ini, pelajaran yang kalian ikuti. Saat ini kita akan masuk ke jam kosong, jadi nanti kalian semua masuk ke jam kosong ya course-nya, jangan yang lain. Di jam kosong ini tampilannya sudah dibagi-bagi per minggu. Minggunya per minggu itu dimulai dari hari tanggal 15 Juli yaitu hari Rabu ya. 15 Juli itu hari Rabu ya. 15 Juli hari Rabu sampai tanggal 21 Juli. Berarti hari Selasa. Itu waktu untuk 1 minggu. Ini hanya untuk memudahkan apa ya, nak? Memudahkan pembagian ininya aja, pembagian materinya. Kan kita belajar seminggu sekali kan ya. Biasanya seminggu sekali. Ini sudah dibuat per minggu selama 1 tahun. Dari 15 Juli sampai tanggal 12 Juli. Itu 1 tahun ajaran. Oke. Kemudian apa namanya? Yang harus kalian pahami pertama adalah penggunaan kuis. Ya sebenarnya kalian udah menggunakannya ya. Jadi nggak perlu apa namanya panjang lebar. Yang perlu kalian ketahui kuis itu untuk ujian semester biasanya ya. Tapi nanti bisa digunakan untuk kegiatan harian. Ujian semester itu PAS dan PAT. PAS itu setiap semester ganjil, PAT itu untuk semester genap. Kemudian kalian perlu melihat informasi yang ada pada kuis. Pastikan tanggal dan jamnya benar. Jangan sampai cuma tanggalnya doang yang dilihat, jamnya nggak dilihat. Terus juga mata pelajarannya dan nama kuisnya. Jangan sampai salah semua. Kalau salah ya nggak akan bisa masuk kuis. Kemudian kalau kalian ujian di sekolah biasanya kita menggunakan self exam browser, tapi karena sekarang ada di rumah, saya rasa tidak perlu menggunakan self exam browser lagi karena khawatirnya nanti ada yang aplikasinya salah setting jadi malah bikin repot. Jadi akan saya nonaktifkan self exam browsernya untuk sementara. Kemudian untuk cara mulai seperti yang kalian tahu, kalau waktunya sudah pas, tanggalnya sudah pas, kalian klik attempt quiz now atau dan start attempt dan selanjutnya.
Setelah mulai, kemudian cara pengerjaan, seperti yang kalian tahu juga, untuk ngerjainnya pindah-pindah halaman ya, jangan berurutan, biar aktivitas kalian tercatat atau tersimpan di server. Jadi begitu koneksi putus atau perangkatnya rusak, nggak terlalu jadi masalah, karena pekerjaannya sudah tersimpan. Terus kalau udah selesai semua, kalian tinggal submit and finish, hingga keluar nilai atau keterangan bahwa kalian sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, untuk melihat nilai, kalian harus sudah menyelesaikan tugas. Itu pun kalau gurunya memberikan menampilkan nilai. Kalau gurunya nggak menampilkan nilai, nggak ada nilai yang kelihatan. Cuma keterangan sudah selesai. Oke, kita coba lagi. Kita tes. Sekarang contohnya di mana ya? Ini testing quiz model coba. Nah, di testing quiz model ini, misalnya kalian disuruh masuk ke pelajaran jam kosong, kuisnya namanya testing quiz model. Nah, kalian cari namanya, nah ini di jam kosong ada testing quiz model. Jangan pilih yang persiapan PAT, karena yang disuruh adalah testing quiz model. Kamu klik. Nah, ini pelajarannya jam kosong ya. Pastikan kalau di jadwalnya jam kosong, maka pilihnya pelajaran jam kosong. Kalau pelajaran matematika, masuk pelajaran matematika. Kalau pelajaran simulasi digital, masuk ke simulasi digital, jangan sistem komputer, karena beda. Kemudian kenapa? Ya, setelah masuk pelajaran, pastikan kuisnya benar, testing quiz model, jangan yang lain, jangan penilaian akhir tahun, karena beda juga. Apanya? Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambar. Iya, kentang HP saya. Kalau itu mah, ya itulah. Ya, di sini kelihatan ya. Kalau yang lain kelihatan ya gambarnya ya. Suaranya. Ya, yang lain kelihatan gambarnya. Kemudian di sini keterangan attempt allowed, berarti tugas kalian bisa dikerjakan 1 kali. Kalau di sini ada 3, berarti bisa dikerjain 3 kali. Kalau di sini nggak ada tulisannya, berarti bisa dikerjakan bebas berapa kali pun. Oke. Kemudian di sini keterangan quiz close Monday 15 Jun 2020 jam 11.59. Berarti kuisnya sudah ditutup tanggal 15 Juni. Sekarang tanggal 18 Juli. Kamu mau ngerjain nggak akan bisa. Makanya tulisannya back to course karena sudah ditutup. Sekarang coba saya setting biar terbuka ya. Cuma buat dibuka doang, lihat perbedaannya. Nah, ini di open 18 Juli. Ditutupnya 19 Juli misalnya ya. Oke, kita lihat. Nah, kenapa nih? Close date sebelum ini Juli, ini Juni. Oke, maaf. Nah, di sini bisa lihat quiz dibuka dari hari Sabtu tanggal 18 Juli sekarang ya. Jam 10.32. Nah, kebetulan nih langsung dibuka. Tapi kenapa masih belum bisa? Di sini ada keterangannya. This quiz has been set. Cuma bisa menggunakan Save Exam Browser. Jadi kamu harus membuka ini dari Save Exam Browser. Tapi sekarang nggak akan pakai Save Exam Browser dulu. Jadi nggak akan ada tulisan seperti ini. Ini hanya contoh doang. Di sini kuis dibuka tanggal 18 Juli 2020 sekarang ya. 10.32 sekarang juga udah benar. AM pastikan ya. AM dan PM. Kalau AM itu berarti pagi. 10.32 berarti 10.32 AM berarti pagi. Sedangkan ini 11.59 PM bukan nanti jam 12 siang, tapi jam 12 malam. Ya, PM itu malam. Oke. Selanjutnya mana nih? Nah, ini time limit. Time limit atau durasi ini adalah waktu pengerjaan kalian begitu memulai quiz. Yang perlu dilihat di sini adalah ini dari 10.32 ke 11.59 malam itu berapa jam? Bukan 1 jam ya, tapi kurang lebih ini berarti 23.59. 23 berarti 13 jam. Ada waktu 13 jam untuk mengerjakan. Tapi kamu hanya dikasih waktu 1,5 jam untuk mengerjakannya kalau udah mulai. Jadi kalau kamu mulai 10.32, maka selesainya adalah jam 12. Ya, kurang lebih jam 12 siang. Itu udah selesai, nggak sampai jam 12 malam. Karena waktunya cuma 1,5 jam. Paham? Tapi kalau misalnya kamu mengerjakan
dari apa namanya? Dan mana nih? Misalnya kamu mengerjakan dari jam 10 malam, maka selesainya jam 12 malam. Atau kamu mengerjakan jam 11.49. Nah, waktu kamu nggak akan sampai 1,5 jam, tapi cuma 10 menit doang mengerjakannya. Karena jam 12 malam webnya sudah ditutup. Paham? Jadi pastikan jamnya sudah sesuai. Pastikan waktunya sudah maksimal, jangan sampai waktu pengerjaannya cuma 10 menit karena kamu telat loginnya. Telat mulai kuisnya. Oke? Selanjutnya adalah untuk melihat nilai. Nah, ini misalnya saya coba setting biar nggak pakai selection browser di kuis yang lain aja ya. Di sini ada kuis percobaan siswa baru. Ini nggak ada, ini cuma keterangannya hanya durasi 15 menit, nggak ada jam tutup, nggak ada jam bukanya. Jadi bisa kita kerjakan sekarang. Oke, attempt quiz now. Ya, sekali lagi, klik attempt quiz now untuk memulai. Kemudian start attempt untuk memastikan mulainya, ada informasi di situ. Nah, muncullah soalnya. Di sini kalian bisa melihat jumlah soal dan jumlah halaman. Kebetulan di sini hanya 10 soal, jadi hanya satu halaman. Sekali lagi, mengerjakannya sebaiknya jangan berurutan, tapi pindah halaman. Untuk soal, biasanya kalian hanya melihat pilihan ganda doang. Kalau sekarang bisa menjadi isian singkat, pilihan ganda dengan banyak jawaban, ataupun esai. Juga menjodohkan. Tapi, nah ini esai ya. Udah pernah kalian lihat juga esai. Untuk menjodohkan, nah belum ada kayaknya. Ada menjodohkan juga. Nanti mungkin kalau kalian tes ada yang dapat menjodohkan. Itu sama kayak pilihan ganda. Tapi beberapa soal masuk ke dalam sebuah soal. Jadi nanti kalian bisa milih beberapa poin ya. Nanti coba aja. Untuk isian singkat, ini biasanya jawabannya hanya sudah pasti, jadi nggak perlu dikoreksi sama guru. Bedanya dengan pilihan ganda, kalau pilihan ganda kalian bisa hitung kancing ya, ngira-ngira doang, wah yang mana yang benar ya. Nah kalau yang isian singkat, jawabannya sudah pasti, tapi kamu harus ngetik sendiri. Kalau ketikanya salah, berarti salah jawabannya. Kemudian kalau pilihan ganda, yang jawabannya banyak, tandanya kotak seperti ini, kamu bisa milih beberapa ya. Tapi pastikan jawaban yang kamu pilih adalah jawaban yang benar. Kalau kamu milih jawaban yang salah, walaupun ada beberapa jawaban benar yang kamu pilih, itu nilainya menjadi 0. Karena kamu dianggap salah. Sehingga ini untuk menghilangkan kemungkinan kamu menjawab semua pilihan. Ya, kalau orang yang nggak tahu kan, jawab aja semua, pasti ada yang benar. Tapi kalau kayak gitu nilainya tetap 0. Nah, kalau kamu pilih cuma 2 misalnya, tapi dua-duanya benar, maka kamu mendapatkan nilai walaupun nggak sempurna. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, kalau pilihan ganda kamu tinggal pilih aja salah satunya ya. Nah, kayak ini kan ada banyak nih, tapi nggak semuanya benar. Ada beberapa yang salah. Kamu jangan pilih semuanya. Misalnya kamu cuma yakin cuma satu yang benar, ya udah satu aja. Pasti dapat nilai, tapi nggak sempurna. Kamu yakin 2 benar, yang lainnya salah, ya udah isi 2 kayak gitu. Ya. Kemudian kalau udah diisi, kamu finish attempt, bisa di sini atau di atas. Nah, di atas juga ada durasi waktu ya. Ini ada waktu 12 menit lagi, karena tadi durasinya cuma 15 menit. Finish attempt. Nah, nanti ada keterangan bahwa ada beberapa soal yang belum dijawab. Di sini juga ada keterangannya ya. Kalau abu-abu berarti udah dijawab, kalau putih belum dijawab. Kalau misalnya mau balik lagi ke soal, bisa return attempt, jangan pakai back. Kalau back suka error. Makanya return attempt. Kalau udah yakin ini semua nilainya, maka submit all and finish. Kemudian submit all and finish lagi. Nah, berhubung saya sebagai guru, jadi nggak munculnya ke sini ya. Tapi kalau siswa, maka munculnya ke sini. Nah, ini ada keterangan. Ini sudah finish pada tanggal 18 Juli jam 10.38. Nah, di sini benar ya, 18 Juli 10.38. Pastikan finish ini adalah yang terbaru. Kalau pengerjaannya bisa berkali-kali. Kalau pengerjaannya cuma satu ya cuma satu doang di sini munculnya. Tapi kalau berkali-kali bisa banyak. Pastikan yang sudah kamu selesaikan adalah yang terbaru. Nah, ini kebetulan nilainya ada esai ya, jadi perlu dikoreksi, jadi nggak muncul nilainya.
Gitu. Kemudian kalau mau mengulang lagi, kalau emang bisa berkali-kali, di sini ada re-attempt quiz. Ngulang lagi dari awal. Oke, ini untuk quiz, untuk menyelesaikan soalnya juga, terus juga untuk melihat nilainya udah. Selanjutnya, selain quiz, di BNS di model juga bisa mengerjakan tugas. Ya, tugas itu ada banyak macamnya. Kalian harus lihat tugas-tugasnya, tapi yang akan saya bahas di sini cuma dua, yaitu mengupload soal dan diskusi. Kenapa? Karena yang akan banyak sering digunakan adalah tugas seperti itu. Oke. Kita lihat, kita mulai dari tugas ya. Di sini sudah saya siapkan kumpulkan biodata. Di sini bisa kalian lihat deskripsinya. Silakan upload biodata dalam file Microsoft Word di bawah ini sebelum pukul 3 sore. Nah, kalau yang kemarin saya sudah memberikan tugas ya di pelajaran ASJ, TLJ, dan KWU itu untuk membuat soal, tapi formatnya sudah ditentukan. Maka untuk bisa mengerjakannya kamu harus download dulu file yang diberikan. Misalnya ini ya, saya kirim biodata, tinggal diklik, nanti dia download otomatis. Kalau di handphone, diklik terus di download, belum tentu bisa dibuka. Misalnya kamu menemukan kondisi seperti itu, udah kamu download, kamu buka nggak bisa, atau kamu buka bisa kebuka, tapi nggak bisa diedit, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dirubah. Maka kamu perlu install aplikasi namanya WPS Office. Mau pakai yang lain juga boleh, yang penting aplikasinya bisa buat ngedit file Microsoft Word. Saya contohkan, misalnya dibuka, kemudian di sini akan muncul seperti ini ya. Ini karena di laptop munculnya begini. Jangan lupa di enable editing. Nah, ini kamu edit. Ini ada nama. Saya ketik namanya siapa, alamatnya di mana, tempat tanggal lahirnya di mana, hobinya apaan gitu. Kalau udah disimpan, kamu harus tahu lokasi nyimpennya ada di mana karena nanti akan diupload. Nah, ini setelah diedit, disimpan. Di sini kamu bisa lihat oh maaf, saya ubah siswa dulu. Saya berubah jadi siswa dulu ya, sebentar. Biar tampilannya sama. User, account, browse list. Saya sebagai siapa? Adelia udah. Adina Sabila deh. Nggak tahu ini siapa. Login. Lanjut. Oke, enter. Saya masuk ke jam kosong. Kemudian masuk ke kumpulkan biodata. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kalian sama semua nanti. Di sini ada informasi submission status no attempt. Berarti kamu belum ngumpulin. Belum ngumpulin tugas. Kemudian grading status berarti karena belum dikumpulin berarti belum ada nilai. Wajar ya. Due date itu tanggal 19 Juli. Besok jam 3. Kemudian time remaining masih ada 1 hari 4 jam lagi. Jadi masih ada waktu untuk mengerjakannya selama 1 hari 44 jam. Kalau last modified ini berarti kapan terakhir kali kamu mengupload tugasnya. Ya, kapan terakhir kali kalian mengupload tugas. Nah, yang penting adalah komentar. Pastikan kalau kamu lihat ada angka 1 di sini atau ada angkanya, kamu buka. Itu berarti si guru telah memberikan respon terhadap tugas kamu. Walaupun di sini not grade, tapi ada komentar di sini, berarti itu sudah ada tanggapan dari guru dan wajib kamu baca. Ada apaan di situ? Ya. Kemarin beberapa kali saya ngasih komentar ke tugas kalian, tapi sepertinya nggak dibaca. Jadi tugasnya nggak pernah berubah. Ya. Pastikan tugasnya di sini. Mungkin tugas kamu ada yang salah atau nggak sesuai harapan si guru. Oke. Ini komentarnya jangan lupa dibaca. Kemudian di sini ada tombol tambahkan pengajuan atau kalau bahasa Inggris add submission. Add submission diklik itu untuk mengirim tugas. Saya contohkan. Tambahkan pengajuan. Nah, nanti ada panah biru atau kalian bisa ngeklik ini panah biru untuk mengupload atau yang ini add file. Saya coba dari yang warna biru ya. Terus di handphone akan muncul ini doang. Kamu klik yang upload a file. Ya, upload ini. Kemudian akan kamu pilih file. Nah, dari sini kamu tentukan filenya ada di mana.
Kalau di handphone, karena settingannya beda-beda, maka saya sarankan kalian cari-cari sendiri. Tapi biasanya file downloadan itu adanya di folder download, unduhan, atau dokumen. Ya, cari sendiri. Tapi biasanya adanya di situ. Kalau nggak ada di situ, kamu harus cari. Nah, kalau udah, misalnya saya ngambil yang biodata ini ya. Saya pilih biodata, saya pilih, kemudian saya open. Nah, di sini berubah nih, muncul biodata.org. Berarti udah masuk ke server untuk di-upload. Kalau udah begini, jangan lupa klik upload this file. Upload, nah muncul. Kalau misalnya ada banyak file, maka kamu ulangi lagi langkah-langkahnya. Pilih sini, pilih file, pilih upload file ya, maaf. Kalau di handphone, pilih upload file, kemudian cari filenya yang mana. Kalau filenya sama, maka dia akan menimpa. Maka pilih file yang beda. Misalnya ini. Ini. Kemudian diupload. Begitu terus. Misalnya ada 10, ya upload aja 10. Satu-satu tapinya ya. Nih, bisa ya untuk memudahkan kalian bisa klik 2 kali. Nggak usah di-open. Upload, pilih file, upload. Nah, ini kalau namanya sama dia akan seperti ini. Kalau di overwrite, ya tutup 3 karena yang lama dihapus. Seperti itu. Misalnya sudah semua nih dikirim. Kamu jangan lupa simpan perubahan. Kalau nggak disimpan perubahan, maka filenya nggak akan dikirim ke guru. Jadi klik simpan perubahan. Nah, lanjut. Di sini langsung berubah submit for grading, berarti sudah dikirim. Kenapa masih belum graded? Karena belum dinilai sama guru. Karena ini nilainya manual. Jadi guru harus melihat tugas baru dinilai. Kemudian di sini ada tugasnya sudah dikumpulkan beberapa buah ya. Bisa dilihat juga tanggal pengumpulnya kapan. Nggak ada komentar karena si gurunya belum ngasih komentar. Oke. Nah, gimana kalau misalnya ternyata pas kamu upload ternyata salah? Salah format, salah isi, salah file. Bisa kamu klik remove submission, itu berarti semuanya langsung kehapus. Atau kamu edit submission, kamu ngapusnya satu-satu. Ngapus satu-satu, kemudian diupload ulang. Kalau remove submission, semuanya kehapus. Saya akan coba remove submission. Lanjut. Nah, hilang ya. Tapi di sini nggak berubah tombolnya, tetap menjadi edit submission dan remove submission. Nggak lagi menjadi add submission. Nggak masalah. Sekarang kita edit lagi biar masuk lagi soalnya. Pilih. Oke, upload. Nah, simpan perubahan. Lanjut lagi. Sudah, jadi ada 1. Kalau sudah, ya sudah, tinggal nunggu komentar dari guru. Oke, jangan lupa mungkin gurunya nggak sering-sering ngecek, kamu kabari gurunya. Kecuali gurunya sudah ngasih tahu, tugas dikumpulkan besok jam 3 sore, akan saya cek tanggal 3 sore. Nah, berarti si gurunya baru akan ngecek tanggal 3 sore. Kamu nggak usah nanya-nanya, Pak, Bu, Pak, kok belum dikoreksi, belum dinilai. Ya, tunggu aja waktunya ya. Seperti itu. Oke, tugas yang selanjutnya adalah diskusi. Diskusi itu ada area tanya jawab ya di sini. Gambarnya seperti ini. Ini berarti buat diskusi. Biasanya guru ngasih tugas diskusi kalau sudah memberikan materi. Itu untuk melatih kalian mengemukakan pendapat atau berbicara di depan umum. Oke, area tanya jawab. Sama seperti ngupdate status di Facebook. Kalian bisa ngirim status, bisa di komen, komennya bisa komen lagi. Seperti itu. Nah, untuk membuat topik baru, membuat status baru, kamu klik yang warna biru ini, tambah topik diskusi baru. Ya, kita klik. Kemudian jangan lupa kasih judulnya. Judulnya apaan? Judul itu bisa tema, bisa juga bukan. Tapi jangan tulis nama, karena nggak jelas. Kalau cuma tulis nama, nggak jelas tuh. Nanti isinya tentang apaan. Oke, judul 1. Kemudian pesannya apaan? Pesan pertama. Pesannya apaan ya? Kemudian kalau udah, klik post ke forum. Kalau sudah, ini tandanya kamu sudah masuk nih. Ini ada kenalan. Postingan Anda telah berhasil ditambahkan. Nah, ini judul 1 tadi yang saya bikin ya. Kemudian kita ini tadi bikin topik baru. Gimana kalau mau mengomentari? Maka klik judulnya 1 nih. Yang ada di sini, mana aja terserah, saya mau pilih yang ini. Kemudian pilih tanggapi. Atau kalau bahasa Inggris reply. Ketik di sini
pesan lagi misalnya. Kemudian simpan. Nah, misalnya kamu mau nanggapi lagi, udah ada yang nanggapin, kamu mau nanggapin lagi yang pertama, klik lagi yang tanggapi atas ini. Berarti menanggapi yang ada di sini. Lagi pesan. Nah, jadi ada dua ya. Ada dua komentar. Nah, misalnya kamu mau komentari yang di tengah sini. Kamu komentarin pesan apa misalnya. Nah, maka dia adanya di bawah sini, bukan di bawah sini. Itu artinya kamu mengomentari yang ini. Nah, kalau kamu mau mengomentari lagi yang ini, maka tinggal tanggapi lagi. Misalnya begitu. Nah, bisa dilihat nih, makin ke dalam. Makin banyak replay. Replay dari replayan. Oke? Ya. Itu aja tentang apa namanya materi yang saya sampaikan. Sekarang waktunya kalian uji coba. Silakan ikuti tugas-tugas yang tadi saya berikan. Ya, dari mulai mengerjakan kuis, mengupload file sampai melakukan diskusi. Waktunya sampai jam 11:30. Ya, silakan dikerjakan. Nanti akan saya pantau. Kalau saya lihat di sini, ntar saya ganti dulu. Kalau saya lihat di sini yang login belum ada, jadi tolong silakan login. Dimulai dari sekarang, silakan. Saya kasih waktu sampai 11:30 untuk mengerjakan yang tadi saya sampaikan. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.